unsur popularitas, elektabilitas, bahkan unsur mau atau tidaknya tokoh tersebut dicapreskan atau tidak begitu. Artinya hanya mengukur potensinya. Bagaimana Anda melihat ini? Kalau saya melihat gini Mas Indra ya, posisi pentingnya riset ini kan terlalu banyak riset sekarang itu mengelaborasi elektabilitas. Elektabilitas sehingga hampir setiap pekan itu ada survei terkait dengan elektabilitas. Dan saya kira posisi surveinya Laboratorium Psikologi UI itu menarik karena ada sesuatu yang baru. Riset ini terkait dengan DLP method ya. Kalau kita secara akademik melihat metode ini biasanya dipakai untuk penataan komunikasi kelompok. Biasanya tujuannya untuk mencari alternatif-alternatif, terobosan alternatif. Dan saya kira terobosan alternatif yang dimaksud dalam konteks kepemimpinan nasional kan kemarin-kemarin rilis survei-survei itu selalu mempertimbangkan ya, tokoh-tokoh itu adalah tokoh-tokoh yang itu-itu aja. Tokoh lama maksudnya. Tokoh-tokoh lama. Dan padahal kita ini kan sebagai penduduk yang kaya sumber daya manusia, itu kan tidak terbatas pada sosok-sosok itu. Sehingga kemudian dilakukanlah satu survei yang dimulai dari FGD sebetulnya, FGD dulu, kemudian survei opinion leader. Ada 61 opinion leader dari kalangan kampus, pakar, kemudian elit opinion di media, analis ya maksud saya, kemudian juga banyak misalnya dari teman-teman jurnalis senior dan tokoh-tokoh LSM. Kemudian itu dilakukan semacam riset opini. Lahirlah saya kira nama-nama yang tadi disampaikan. Seperti Pak Basuki sendiri, kemudian ada Bu Risma. Kemudian ada tokoh-tokoh lain, misalnya Bupati Bantaeng. Tapi kemudian tujuannya apa kira-kira Pak? Memunculkan nama-nama ini dengan mengabaikan popularitas, elektabilitas, hanya mendorong saja ke publik atau? Ya, saya kira gini, kita ini kan butuh sejumlah nama yang kira-kira tuh kemudian menjadi layak untuk dipertimbangkan. Tadi saya setuju bahwa pertimbangannya itu bukan hanya soal popularity, bukan hanya soal tingkat keterpilihan atau elektabilitas, tapi juga sebetulnya orang-orang yang punya rekam jejak bagus, punya integritas bagus, yang kalau didorong, diberikan panggung, itu kemudian sebetulnya bisa menjadi stok sejumlah nama yang bisa dipertimbangkan oleh publik sebagai sosok-sosok yang potensial menjadi pemimpin ke depan. Nah, disitulah saya kira letak posisi pentingnya tujuannya begitu. Tujuannya itu agar tidak hanya nama-nama baru ini tidak didominasi Jokowi saja, maksudnya begitu. Ya, kalau saya melihat kalau hanya judul mencari lawan tanding Jokowi itu sebetulnya kira-kira persepsinya begini. Kalau sekarang ini kan selalu survei elektability itu selalu menempatkan posisi Pak Jokowi sangat tinggi gitu ya. Kemudian lawan-lawannya terus mengalami tingkat penurunan. Sehingga dalam konteks konstelasi kompetisi 2014 itu tidak menarik. Dan saya kira tidak sehat untuk konteks. Justru tidak sehat. Ya, karena demokrasi itu butuh yang disebut dengan perang gagasan. Dan gagasan itu biasanya kalau atmosfer yang terbangun adalah kompetitif. Tetapi masalahnya, beberapa nama yang kita simak tadi mungkin baru saja jawaban dari Pak Basuki, kemudian ada jawaban dari Tri Risma yang sempat kita rekam sebelumnya. Jawabannya seperti itu. Ada kesan jangan maju dulu begitu. Kesannya saya menangkap begitu. Tapi nanti saya akan tanyakan lagi ke Pak Basuki. Bagaimana mungkin juga, apakah ini bisa juga panggilan moral bagi seorang tokoh-tokoh yang namanya punya potensi seperti itu untuk kemudian maju nantinya meramaikan bursa atau pertarungan agar demokrasi ini sehat, begitu kan maksudnya. Kita akan tanyakan nanti Pak Basuki Cahayapurnama, tapi kami harus break dulu saat lagi. Basuki Cahayapurnama. Pak Basuki, kalau dilihat semangat dari survei ini seperti yang dijelaskan oleh Pak Gun-Gun tadi sebelum kita break, adalah sebenarnya menerjemahkan keinginan masyarakat yang membutuhkan banyak calon pemimpin alternatif baru selain satu nama yang sudah ada sekarang ini, Jokowi misalnya. Nah, apakah Pak Basuki yang juga terpilih salah satunya di situ karena ini surveinya berdasarkan rekam jejak, kinerja dan lain-lain, integritas dan lain-lain begitu Pak? Tidakkah Pak Basuki sebagai seorang politikus dan juga pejabat sekarang ini di tingkat provinsi begitu Pak, merasa terpanggil secara moral bahwa ya inilah saatnya untuk ikut dalam meramaikan bursa Pilpres? Saya kira bukan soal kompetisi atau meramaikan bursa. Sebetulnya yang kita kurang dalam alam demokrasi kita saat ini adalah bagaimana meratakan lapangan tanding.
Apa itu meratakan lapangan tanding? Ya, kita bisa melakukan pembuktian terbalik harta para calon. Kita ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, itu ada prinsip illicit enrichment, hasil ratifikasi Konvensi PBB melawan korupsi. Jadi kalau siapapun mau jadi pejabat harus diperiksa asal-usul hartanya, supaya lapangan tandingnya rata. Nggak mungkin dong mantan koruptor melawan orang yang idealis untuk bertempur. Itu yang terjadi selama ini pemilu kada. Kompetisi-kompetisi hasilnya rakyat nggak sejahtera kan? Karena yang koruptor bisa menang, koruptor bisa dilantik. Itu sesuatu hal yang kada tidak pernah meratakan itu. Jadi saya kira kita harus berani fokus 2014 bukan hanya menyuarakan lawan tanding, tapi bagaimana kita berani meratakan lapangan tanding tadi. Yang Anda lihat sekarang tidak ratanya lapangan tanding misalnya untuk bursa nasional nih, Pilpres itu Pak. Seperti apa Pak Basuki maksudnya? Ya bukan cuma bursa nasional, cuma bursa nasional, termasuk pemilu kada. Kalau saya mau mencalonkan jadi gubernur, wakil gubernur, saya hanya dicek betul nggak harta saya jumlahnya sekian. KPK kan hanya seperti itu batasannya. Harusnya kan mesti ditanya, kamu punya harta gitu banyak, tanah begitu banyak, dapatnya dari mana? Harusnya seperti itu, baru namanya lapangan tandingnya rata gitu loh. Kalau yang sekarang tidak rata lapangan tandingnya Pak Basuki? Kalau sekarang saya kalau cuma datang ngecek mobilnya 10 betul nggak? Dicek bener. Tanah sekian benar, tapi nggak pernah tanya. Kok gaji kamu sekian, pajak yang dibayar sekian, kok hartanya gitu banyak gitu loh, kan nggak pernah ditanya. Berarti lapangannya nggak rata dong pertandingannya. Dan ini apalagi rakyat kita kan masih penghasilan $2 lebih dari setengah. Apakah ini yang kemudian menyebabkan Anda juga enggan untuk ke sana? Tidak ratanya lapangan tanding itu? Bukan, kalau saya kan saya udah bukan itu. Kalau saya enggan ke sana karena saya sadar gitu, saya bisa disurvei bagus gitu karena saya ikut Pak Jokowi. Jadi gimana saya mau disuruh lawan Pak Jokowi? Orang nggak ada Pak Jokowi aja saya pasti lewat kok surveinya. Nggak mungkin masuk gitu loh. Jadi tetap bertahan pada soal efek domino dari Pak Jokowi itu sendiri ya, Pak Basuki ya? Iya, saya ketiban rezeki aja ketarik beliau gitu kan. Kalau misalnya begini, ada yang bertanya nih, masyarakat ada yang bertanya langsung ini, Pak Basuki. Kalau misalnya Pak Jokowi jadi benar-benar dicapreskan, Pak Basuki lebih memilih mana? Menjadi wakilnya Pak Jokowi atau jadi gubernur DKI? Kalau milih sih saya milih jadi gubernur. Supaya foto saya ada ditempelin balai kota. Karena nggak ada foto wakilnya di balai kota, itu hanya gubernurnya doang gitu. Oke, jadi permasalahannya adalah kalau Anda melihat dari parpol sendiri menjadi kendala tidak misalnya kalau banyak yang sudah menilai, semakin banyak misalnya nanti ya sudah menilai ternyata nama Anda ya bisa menjadi pesaing Jokowi misalnya, semakin banyak yang mengatakan itu survei-survei. Kira-kira apa yang akan Anda sampaikan kepada partai politik tempat Anda bernaung, Partai Gerindra, karena Anda sendiri juga ketua DPP bidang politik? Kalau menurut saya ya, kita stigma, kita persepsi buruk terhadap parpol itu sudah selesai ketika PDI Perjuangan dan Gerindra berani mencalonkan Jokowi dan saya. Saya kira persoalan itu sudah selesai. Jadi kita yang punya stigma mengatakan parpol itu pasti tidak mau mencalonkan orang baik, itu sudah selesai. Kalau kita bayangkan mana mungkin seorang Jokowi dan Ahok bisa calon gubernur wakil gubernur DKI. Itu karena ada partai PDI Perjuangan dan Gerindra yang mau mencalonkan tanpa bayar. Jadi kalau itu saya yakin selama rekam jejak Anda bagus, banyak partai yang mau mendukung Anda karena mereka sadar saat ini rakyat membutuhkan orang-orang yang rekam jejak teruji tadi untuk jujur melayani ya. Saya kira semua partai udah sadar itu dan mereka kalau mau survive pasti mencari orang-orang yang baik untuk maju. Jadi persepsi kita buruk terhadap partai udah lewat setelah peristiwa kami menang di DKI tadi. Apakah itu bisa kami artikan sebagai bahwa partai Anda akan mengizinkan Anda maju bersama Jokowi nanti, Pak Basuki? Partai kami tetap komitmen, partai kami tetap mau mencalonkan Pak Prabowo Subianto menjadi calon presiden. Kalau memang PDI Perjuangan akan mencalonkan Pak Jokowi, pasti akan ketemu. Ini tuh dengan catatan dari Pak Prabowo, tentu partainya harus menang di atas 10% gitu ya. Kalau cuma menang di bawah 10, tentu Pak Prabowo tidak akan mencalonkan diri. Oke, Pak Gun Gun, kalau melihat seperti ini, apakah memang ada juga kendalanya selain tadi keinginan tokoh tadi yang belum tentu ingin dimajukan ke bursa capres dari beberapa nama yang sudah tadi kita sebutkan juga, apakah juga kendalanya adalah partai politik itu sendiri? Iya, kalau kita melihat
dinamika partai politik di Indonesia sekarang, termasuk dalam konteks pencapresan, kan memang menjadi hambatan. Salah satunya adalah hambatan bahwa partai politik sekarang masih mekanismenya masih banyak yang oligarki ya. Contoh misalnya keputusan untuk pencapresan itu lebih banyak ditentukan oleh elit-elit sentral mereka. Elit sentral? Elit sentral yang saya maksud adalah ketua umum dan mungkin orang-orang yang berada di sekitar ketua umum. Ini sebetulnya kita lihat dan kita dorong bahwa kompetisi untuk menjadi calon presiden di partai-partai yang ada sekarang itu kan sangat sulit. Sehingga kita bisa memaknai bahwa sebetulnya ini adalah dorongan dari publik, termasuk dari akademisi. Kalau kita bicara sosok itu kan kita butuh panggung untuk kemudian mensosialisasikan itu. Dan saya kira Mas Indra gini, tahapan survei ini kan subjektivitas setiap orang punya siapa sih capres yang mereka inginkan. Kemudian survei ini masuk untuk mewadahi semacam konsensus kelompok bahwa ada sekelompok orang yang kredibel dengan latar belakang misalnya sebagai akademisi dan lain-lain. Itu masuk dalam konteks konstruksi kelompok namanya. Kemudian konstruksi kelompok ini didorong untuk menjadi konstruksi massa. Massa itu kan sifatnya cair, siapapun bisa. Nah, kalau atmosfer nama-nama yang tadi stoknya itu sudah didorong oleh kelompok itu ke massa dan di massa kemudian dipertimbangkan, diperbincangkan, kan menarik untuk kemudian menjadi stok-stok ke depan ya. Saya kira tapi kan semua juga tergantung dari partai politik. Ya, kalau itu ya, bahwa sekarang kan apa yang kemudian disodorkan belum tentu kan juga dijadikan pertimbangan juga oleh partai. Karena harusnya seperti apa partai politik? Harusnya kan kalau melihat hasil survei secara objektif, artinya ada indikator-indikator yang memperlihatkan bahwa ada reorientasi dari kehendak publik. Kalau dulu mungkin publik tidak terlampau peduli gitu ya, karena 2004-2009 ada nama SBY ya, yang kemudian waktu itu juga sudah sebagian besar partai politik kan sudah blocking di kubunya Pak SBY. Jadi itu kemudian kita lihat dinamikanya bahwa SBY melenggang gitu ya, dan perolehan suaranya juga sangat waktu itu meskipun debatable ya, tetapi dia mengantongi 61% dukungan di pemilu 2009. Sekali lagi meskipun debatable, bukan di situ tapi poinnya. Poin saya adalah bahwa oke, sekarang 2014 kan ini menjadi momen penting untuk proses regenerasi kepemimpinan nasional. Dan bukan hanya 2014, ini kan juga menjadi koridor penting untuk pemilu-pemilu berikutnya. Sehingga kemudian nama-nama yang sebelumnya itu hanya di daerah atau di korporat yang mereka pimpin, itu kemudian bisa muncul dan itu menjadi diskursus publik. Pada saat menjadi diskursus publik itu satu saat tentu akan dipertimbangkan. Karena kalau partai mau belajar banyak dari pendekatan-pendekatan ilmiah, misalnya, saya bilang pendekatan ilmiah adalah sodoran dari teman-teman. Tapi proses ini tentunya akan sangat panjang. Sangat panjang. Hanya mendorong saja sifatnya ke publik. Iya, karena ini kan kalau kita lihat kecenderungannya pasca Pak Jokowi muncul dan Pak Ahok muncul di pilkada, itu sebenarnya tren bagus. Maksudnya tren bagus itu bahwa partai politik pada akhirnya harus realistis bahwa ada kehendak publik yang menginginkan sosok tertentu dan kalau difasilitasi oleh partai kan menjadi menarik. Contoh misalnya beberapa partai kan dulu enggan misalnya mendorong Pak Jokowi maupun Pak Ahok. Tapi pada saat kehendak publik itu muncul gitu ya, dinamis masif, dan akhirnya masif, itu yang disebut konstruksi massa. Masif, kemudian akhirnya partai juga harus realistis. Kalau mau memenangi kontestasi harus dorong orang-orang yang punya track record gitu. Apakah keputusan dari Partai Gerindra sendiri nanti bisa akan berubah? Bagaimana Gerindra juga apakah akan melihat juga seperti PDIP sekarang melihat sosok Jokowi, sementara Gerindra melihat sosok Basuki Cahayapurnama atau Ahok yang sekarang juga sudah berpasangan dalam sebagai pemimpin di DKI Jakarta. Kita akan lanjutkan perbincangannya saat lagi. Itu cuma 33 Gus di tanah air ini. Terus beliau diam, dia bilang begini, siapa bilang jadi presiden aja bisa kamu, katanya. Itu Gus Dur kasih semangat. Jadi orang Gus Dur selalu katakan, saya ingin lihat ada gubernur Tionghoa pertama, dan itu adalah kamu yang bisa melaksanakan SDSN dengan baik. Maka hari ini saya merasa tetap berhutang pada Gus Dur. Pak Basuki, bukankah ini selaras dengan apa yang pernah disampaikan oleh almarhum Gus Dur kepada Anda? Jadi presiden aja bisa itu. Jadi bukan soal karena Jokowi atau karena popularitas yang lain. Tanggapan Anda seperti apa, Pak Basuki?
Ya bisa dong setelah Pak Jokowi jadi presiden kali kan, nama kan ikut ditarik-tarik dari beliau kan. Jadi kalau boleh saya bilang sepertinya Anda ini ingin Jokowi dulu yang jadi presiden begitu? Tidak ada pesaing dari Pak Jokowi menurut Anda seperti itu Pak Basuki? Ya memang nggak bisa disaingin, sekarang kan nggak tahu Pak Prabowo nanti kalau dapat 20% Partai Gerindra. Oke, Pak Basuki, kalau kita lihat beberapa kali pertemuan terakhir ini, bahkan terakhir Ibu Megawati dan juga Pak Jokowi datang ke rumah Anda untuk bertandang begitu. Publik ini menduga-duga jangan-jangan Anda ini diajak juga untuk berduet bersama Jokowi di 2014 nanti. Dan Anda diminta untuk menjadi mediator untuk menyampaikan ini kepada Pak Prabowo. Apakah benar dugaan-dugaan publik seperti itu, Pak Basuki? Kalau mediator, Pak Prabowo maunya Pak Jokowi jadi wakil presidennya. Ya kan? Jadi siapapun dari PDIP jadi wakilnya Pak Prabowo. Maunya ya begitu Gerindra. Apakah karena itulah kemudian... Saya udah teman lama. Apakah karena itulah kemudian pendekatan-pendekatan yang selama ini dilakukan oleh PDI Perjuangan selama ini? Dan ada pendekatan, kita punya selera yang sama, hobi yang sama, makan. Tidak ada ngobrol politik, kita makan-makan aja. Dari dulu itu sama Bu Mega. Jadi tidak ada pendekatan sama sekali mengatakan... Ya, orang politik memang susah lah. Makannya dibilang politik, pusing kita. Oke. Ya. Baik, Pak Basuki, tetapi begini. Kalau misalnya saya ingin bertanya lagi, pertanyaan saya yang tadi sebenarnya belum dijawab secara utuh oleh Pak Basuki. Kalau kemudian kita cari perspektif yang positif begitu Pak, kalau memang misalnya bahwa negeri ini butuh stok pemimpin yang banyak, terus nama Anda ada di situ. Tadi saya bertanya, secara moral Anda terpanggil atau tidak, tapi Anda belum menjawab itu. Saya ingin bertanya lagi, saya masih penasaran, secara moral Anda terpanggil tidak kira-kira dengan apa secara namanya, jujur, munculnya nama ini? Saya bisa masuk ke politik karena terpanggil. Saya udah bilang kan dari bapak saya katakan, kalau 1 miliar kita sedekahkan untuk orang miskin 500.000 hanya bantu 2.000 orang. Makanya bapak saya, kenapa saya masuk ke politik, bisa duduk jadi wakil gubernur, karena saya ingin mewujudkan ada keadilan sosial, bukan bantuan sosial. Kalau saya bukan terpanggil untuk mewujudkan keadilan sosial, saya jadi pengusaha lebih enak. Ini akhir tahun begini mah udah keluar negeri jalan-jalan, ngapain mesti ngurusin orang banyak gitu loh. Nah, terkait dengan itu soal misalnya munculnya kesempatan yang sekarang ini mulai muncul begitu Pak, walaupun misalnya kesempatan ini masih dihitung masih kecil lah. Terpanggil kan tidak mesti jadi presiden kan. Sekarang Pak Jokowi kalau bisa terjadi presiden, kenapa kita mesti ngotot bersaing dengan Pak Jokowi? Kan saya juga katakan, kalau ada orang pejabat-pejabat baik muncul melayani rakyat, wujud keadilan sosial, saya ingin mundur dari politik jujur aja. Ini bukan habitat saya. Makanya saya selalu berharap banyak orang muncul kepala daerah bisa teruji. Mereka muncul baik-baik, jadi kepala daerah yang baik, pasti jadi presiden. Kalau ada presiden-presiden yang bisa wujudkan keadilan sosial, jujur aja untuk apa sih jadi presiden? Bahkan untuk DKI saja, saya lebih baik berhenti sebetulnya, kalau ada yang bisa bagus gitu loh. Saya lebih baik jadi orang biasa saja lah, kita memang habitatnya bukan di politik. Pak Basuki, target politik Anda sebenarnya sampai seberapa tinggi sih? Kalau target saya, kalau untuk demi mewujudkan keadilan sosial, ya jadi presiden. Itu 2014 ini atau masih akan jadi presiden? Saya mau jadi presiden. Kalau 2014 ada yang lebih baik dari saya, untuk apa saya jadi presiden? Menurut saya Pak Jokowi jauh lebih baik daripada saya. Kecuali tidak ada Pak Jokowi, tidak ada yang lebih baik. Kalau saya nyari tidak yang baik, saya mau jadi presiden. Toh dari Merdeka Selatan nyebrang Merdeka Utara udah deket, tinggal lewat Monas doang. Kalau dari Belitung kan masih nyelam berenang, repot gitu loh. Ini udah deket, tinggal lewat Monas doang kan. Oke. Nggak ada macan lagi, cuma rusak doang di situ. Apa pendapat atau tanggapan dari Pak Basuki tentang masyarakat yang berharap agar calon pemimpinnya tidak pemimpin yang itu lagi atau yang muncul setiap 5 tahun pilpres, dia lagi. Anda setuju soal ini? Saya kira wajar ya, karena setelah 15 tahun kan masyarakat kita kan tidak bodoh, semua kan cerdas. Masyarakat bisa melihat gitu kan, kalau dia lagi hasilnya kayak gitu lagi, misalnya gitu kan. Masyarakat tentu berharap lebih baik milih orang baru, masih ada harapan daripada milih orang yang udah ketahuan kartu rekam jejaknya kan. Udah pasti sama gitu loh. Jadi saya kira sangat wajar. Kita beli barang juga sama kan, kalau beli barang yang udah tahu merek itu gagal, lebih baik coba merek baru gitu loh. Baik.
Saya amati tadi dari pertama sampai juga segmen ketiga ini, Pak Basuki menyatakan Jokowi dan Jokowi lagi tidak ada pesaingnya. Padahal Gerindra sendiri punya nama Pak Prabowo Subianto. Kok jadi agak berbeda begini, Pak Basuki? Enggak, Pak Prabowo sendiri mengatakan beliau baru bisa menjadi saing dengan Pak Jokowi kalau partainya bisa capai 20%. Kalau pencapaian di bawah 10% ya beliau tidak akan maju. Itu artinya tidak diterima kan. Makanya tanggal 9 April akan menentukan Pak Prabowo bisa nyaingin atau tidak gitu loh. Oke, pemilu legislatif ini kuncinya ya. Saya ingin tanya ke Pak Gun-Gun. Pak Gun-Gun, kalau melihat tren seperti ini, stok kita sudah terbatas hanya itu saja. Jadi wajar muncul nama-nama yang lama-lama itu lagi dan itu lagi. Kalau kita lihat beberapa nama yang potensial juga relatif lebih memilih menyembunyikan diri, walaupun ada beberapa nama lain yang sudah dideklarasikan atau mendeklarasikan diri atau mengikuti konvensi misalnya. Ya, saya kira ini proses masih dinamis ya. 6 bulan ke depan nih kan itu waktu yang pendek ya? Ya pendek, tapi ingat waktu Pak Jokowi mau pilkada DKI pun itu kan baru 7 bulan sebelum pendeklarasian ya. Itu kemudian kan disurvei dengan metode yang sama, kemudian dapat panggung yang luar biasa. Tapi itu kan DKI yang akses informasinya mudah diterima. Ini saya pikir begini. Bagaimana ya, Indonesia Nusantara ada kita sama-sama tahu Mas Indra bahwa ada kebutuhan dari publik untuk perubahan dan itu kan kita sekarang menginginkan pemimpin transformatif. Pemimpin transformatif itu pemimpin yang bisa menggerakkan, termasuk menggerakkan partisipasi pemilih ke bilik suara. Dan saya kira hope itu menjadi penting untuk setiap pemilu. Dan kalau pemilu itu bisa memunculkan hope, saya kira salah satu syaratnya harus ada pemimpin yang dikehendaki. Kalau partai kemudian lagi, saya kira harapan tidak akan muncul. Makanya kalau Pak Jokowi sekarang sudah menjadi salah satu kandidat yang diharapkan menjadi figur transformatif, itu kemudian juga muncul lagi sosok-sosok lain gitu, yang kemudian juga berpotensi untuk menjadi pemimpin transformatif. Sekarang kita akan lihat dampaknya dulu. Dari tadi kita bicara pemimpin-pemimpin yang tidak itu lagi, atau dia lagi. Apa jeleknya sih kalau dia lagi yang muncul? Angka golput makin tinggi atau? Ada beberapa implikasi ya. Implikasi itu yang pertama tentu orang tidak lagi tergerak untuk kemudian berpartisipasi dalam pemilu. Itu terwujud dari hasil survei? Iya, karena orang kemudian melihat enggan gitu ya, karena stoknya sudah, kalau ibarat brand dalam sebuah pasar pemilih itu sudah sampai titik jenuh. Kemudian orang inginnya ada kandidat-kandidat baru yang fresh, yang punya, tapi bukan hanya baru, tapi punya integritas, punya kompetensi, dan itu tentu harus disodorkan melalui data-data yang objektif, misalnya oleh sekelompok orang tadi. Dan yang kedua Mas Indra, implikasinya adalah sebetulnya pada peta persaingan juga, peta persaingan antar partai politik. Jadi kalau kemudian yang satu sangat bagus itu, yang kemudian kandidat lain buruk, itu kemudian orang sudah prediktif bahwa pemilu tidak lagi bisa menjadi perang gagasan yang menarik gitu. Baik, terima kasih Pak Gun-Gun Herianto telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Pak Basuki Cahayapurnama yang tadi bergabung dari luar studio atas waktunya di Prime Time News. Selamat malam Pak Basuki. Ya, kita tunggu hasil survei lainnya nanti Pak ya. Terima kasih. Dan pemirsa Prime Time malam. Malam Pak Basuki. Dan Prime Time News masih akan segera kembali dengan informasi lainnya. Di antaranya Polda Nusa Tenggara Timur menetapkan Bupati Ngada Marianus Sae sebagai tersangka dalam kasus blokade Bandara Turulelo Soa. Marianus terancam hukuman 2 tahun penjara. Saat lagi di Prime Time.